Kalau kita berbuat satu taat, petunjuk jalan agar ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menyaksikan bahwa taat yang kita buat itu adalah anugerah Allah. Itu yang pertama. Macam mana taat yang kita buat itu mendapat keridhaan Allah? Kita menyaksikan bahwa taat yang kita buat itu dalam bentuk apa saja, itu merupakan anugerah Allah. Kita saksikan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan kita. Itulah makna la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, atas daya upaya Allah, bukan atas daya upaya kita. Kita pun sampai ke Nosah ini mengaji bersama setiap minggu, bukan karena hebatnya kita, bukan karena sehatnya kita, tapi karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikanlah itu demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana lana sabilar rasyad bayanan wadihan la syubhata fiha wa la tazdad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la andad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il ibadi wal bilad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil ubad Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syadad, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi al-amjad, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatiz, tuan-tuan, puan-puan, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat meneruskan kajian kita, kajian hikam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan ridha dari Allah, dimudahkan segala urusan tuan-tuan sekalian. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul rabi'ah ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-104 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, la yukhafu alaika an taltabisat turuq alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika.
la yukhafu 'alaika an taltabisa turuq 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Tidak ditakutkan atas engkau bahwa tersamar atau tersembunyi dalam jalan-jalan atas engkau, dan hanya saja yang ditakutkan atas engkau itu adalah daripada menangnya hawa nafsu atas engkau, min ghalabatil hawa 'alaika. Tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat sekalian, jadi kita ini tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut kepada jalan menuju Allah ini. Jalan menuju Allah ini jelas dan terang, tak ada samar, jelas dan terang jalan menuju Allah. Untuk mencari keridhaan Allah ini jalannya terang dan jelas. Jadi tidak perlu kita khawatirkan dan kita tidak perlu takut. Tapi yang perlu kita takutkan, yang perlu kita khawatirkan adalah dominasi atau menguasai hawa nafsu atas diri kita. Itulah yang kita takutkan. Kalau jalan menuju Allah ini tak perlu kita takutkan, jelas dan terang. Turuqul ubudiyah allati tusiluka ila mardati rabbika wadihatun jaliyah, fala yukhafu 'alaika alla tahtadiya ilaiha. Bermula jalan-jalan kehambaan yang menyampaikan kepada keridhaan Tuhan engkau, wadihatun jaliyah, jelas nampak dia. Wadihatun jaliyah, nampak jelas dia, tak ada tersamar baginya, tidak ada yang tersembunyi baginya. Fala yukhafu 'alaika alla tahtadiya ilaiha. Tidak ditakutkan atas engkau bahwa engkau tidak mendapatkan petunjuk kepada jalan-jalan itu. Jangan khawatir, petunjuknya ada, rambu-rambunya ada. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, jalan untuk menuju Allah ini sudah terang dan jelas, hadirin sekalian. Karena Allah telah menerangkan itu semuanya, baik melalui firman-firman Allah maupun melalui sabda-sabda Rasulullah, ya dalam bentuk dalil-dalil bahwa itu jelas adanya. Maka tidak perlu yang ada kita risaukan akan jelas dan terangnya jalan menuju Allah itu. Namun yang perlu kita risaukan adalah menguasainya hawa nafsu atas diri kita. Itulah yang kita takutkan. Apa contohnya? Katariqil ubudiyah fit ta'at, seperti jalan kehambaan pada taat itu. Jalan kehambaan pada taat dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal melakukan taat itu dijelaskan oleh Allah secara jelas dan terang. Dan bentuk taat itu banyak sekali bentuknya, ragam macamnya banyak. Allah jelaskan itu. Bagaimana caranya ibadah yang kita lakukan itu mendapat keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan Allah. Allah tidak pernah tidak menjelaskan, dijelaskan Allah semuanya. Macam mana seharusnya kita berbuat taat, dan taat yang kita lakukan itu mendapat keridhaan Allah itu Allah jelaskan. Di antaranya adalah, hadirin sekalian, kalau kita berbuat satu taat, petunjuk jalan agar ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menyaksikan bahwa taat yang kita buat itu adalah anugerah Allah. Itu yang pertama. Macam mana taat yang kita buat itu mendapat keridhaan Allah, kita menyaksikan bahwa taat yang kita buat itu dalam bentuk apa saja itu merupakan anugerah Allah. Kita saksikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita.
Itulah makna la haula wala quwata illa billahil alil azim, atas daya upaya Allah, bukan atas daya upaya kita. Kita pun sampai ke Nosah ini mengaji bersama setiap minggu, bukan karena hebatnya kita, bukan karena sehatnya kita, tapi karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikanlah itu demikian. Karena anugerah Allah, bukan karena apa-apa, karena anugerah Allah. Ini satu jalan. Ini merupakan satu jalan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berfirman Allah, qala Allah ta'ala, ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu apa yang mengenai engkau dari kebaikan, maka itu dari Allah. Nah, itu kata Allah itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu apa yang mengenai engkau dari kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sembahyang berjamaah 5 waktu, itu karena Allah. Kita bisa berpuasa, itu karena Allah. Kita bisa menunaikan haji, jangan kita sangka karena banyaknya duit kita. Banyak orang berduit tapi tak ada panggilan. Banyak justru orang yang kurang duitnya diberikan rezeki, berangkat dia ke tanah suci Makkah. Sakit di kampung halamannya, sehat sampai di tanah Makkah itu. Jadi artinya kita bisa beribadah bukan karena akunya, bukan karena kitanya, tapi karena Allah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka merasa tidak beribadah, merasa tidak beribadah, padahal ibadah mereka itu banyaknya luar biasa. Kita baru sekali 2 kali sudah merasa kita yang paling rajin di atas dunia ini. Jadi ini jalan pada keridhaan Allah dalam hal ibadah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama kita saksikan anugerah Allah kepada kita sehingga kita bisa ibadah. Kalau begitu caranya, ridhalah Allah pada kita. Yang kedua, wa an tukhlisa fiha, bahwa engkau ikhlas pada ibadah itu. Wah, ini dia. Allah sudah jelaskan. Kalau kita ingin mencari keridhaan Allah, Allah sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, ikhlas bagi Allah, mukhlisin lahuddin. Ikhlas itu kita nak belajar ikhlas nih, ya, nak belajar kita ikhlas nih. Jadi sebenarnya dalam rawatan-rawatan hati di rumah suluk itu diantaranya untuk melatih diri kita supaya ikhlas sebenarnya. Tapi dia berangsur-angsur, bukan 10 hari suluk langsung jadi, dia tidaklah begitu. Justru terkadang orang suluk itu menjadi jadi jadinya. Nah, ya. Jadi apabila kita ibadah sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan rambu-rambu yang telah digariskan Allah, maka ridholah Allah kepada kita. Ya, hebat agama kita nih. Dalam ibadah pun dijelaskan secara detail dia. Begini caranya, begitu caranya, supaya ibadah yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Jangan kita sembahyang dan ibadah-ibadah lainnya, kita menyangka sudah beribadah pada Allah, padahal mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kan sedih kita itu. Kita sangka kita sudah ibadah, justru sebaliknya ternyata durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh taat. Ada rambu-rambunya. Macam mana taat itu diterima Allah dan Allah ridha pada kita.
Contoh berikutnya yang kedua, wal ma'siyah, tentang maksiat. Kalau kita melakukan dosa, lalu bagaimana petunjuk Allah nih? Bagaimana arahan Allah supaya maksiat itu bisa menjadi sebuah jalan pada keridhaan Allah? Begitu pula. Pada hikmah-hikmah sebelumnya pernah kita sampaikan berapa banyak kebaikan yang dilakukan, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu menghantarkan dirinya ke dalam neraka. Tuan-tuan, ketaatan yang dilakukan seorang hamba justru menghantarkan dirinya, memasukkan dirinya ke dalam neraka Allah. Berapa banyak orang berbuat maksiat, tapi justru maksiat itu menghantarnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Dia ibadah bukan karena Allah. Apa maksudnya pula dia maksiat masuk surga? Dia maksiat dan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, kalau belum pernah berbuat dosa, berdosalah supaya hadir taubat tu dia. Ya. Lalu apa petunjuk Allah? Kalau kita, mana ada manusia yang sempurna di atas dunia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada salah. Al-insan makanul khata' mahal khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan khilaf itu kita lah. Pasti kita ni buat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat, kata Rasulullah. Baik rupanya orang bersalah itu, bukan tak baik. Maka jangan benci, jangan menghina orang yang salah. Boleh jadi dia kelak menjadi lebih baik dari kita yang merasa diri lebih baik ini. Jadi arahan Allah supaya sekiranya kita, karena kita lemah berbuat maksiat kita, bagaimana maksiat itu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antatuba ilallah subhanahu wastaghfiruh wa tastaghfirah, bahwa engkau taubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dia arahannya, begitu. Jadi kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat maksiat, arahannya supaya itu mendapat rahmat dari Allah, mendapat ridha dari Allah. Antatuba ilallah, engkau bertaubat kepada Allah. Dan itu banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Diperintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diberi petunjuk kita ini, petunjuk. Jadi kalau kita berbuat maksiat, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, bertaubatlah kamu semuanya wahai orang-orang beriman, mudah-mudahan kamu tuh bahagia, selamat. Yang ketiga, tadi maksiat, ada petunjuknya, ada jalannya. Yang ketiga, wan ni'mah, dan nikmat. Kalau kita diberi nikmat, bagaimana pemberian nikmat itu yang kita gunakan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sudah tunjukkan jalannya sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berfirman Allah, qala Allah ta'ala, washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau kufur. Itulah dia jalannya. Syukur kita kepada Allah, jangan kita kufur. Diberi nikmat kita oleh Allah banyak ataupun sedikit, jalannya supaya nikmat itu mendapat ridha dari Allah, maka pantas kita bersyukur kepada Allah. Macam mana caranya? Menggunakan nikmat-nikmat itu ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menggunakan nikmat itu ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kufur namanya. Wal bala, selalu kita dengar bala ni. Bala, wal bala itu artinya bala. Lalu bagaimanakah petunjuk Allah terhadap bala?
supaya bala yang menimpa diri kita itu dan kita mendapat ridha Allah, sabar. Maka berfirmanlah Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Akan kami coba kalian dengan sesuatu, dengan ketakutan, minal khawf wal ju', kelaparan, kurangnya harta, wa naqsim minal amwal wal anfusi, dan jiwa atau diri, was samarat, dan buah-buahan, dan berikanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, berikan gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, dijelaskan kepada kita bahwa penjelasan ini sangat jelas supaya hasilnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita pernah sampaikan sabar itu amalan hati. Sabar itu amalan hati. Dan amalan hati ini dia lebih tinggi dari amalan zahir seperti salat, puasa, zakat dan lain-lainnya. Kita pernah ceritakan bahwa seorang hamba Allah beribadah 70 tahun lamanya, sehingga pada suatu malam itu dia sakit humma, demam, menyebabkan dia tidak bisa tahajud pada malam itu. Padahal 70 tahun lama tidak pernah putus dalam beramal tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit itu menimpa dirinya, dia pun sabar dengan sabar yang elok, yang cantik. Maka Allah mengutus Nabi pada zaman itu, sampaikan kepada hambaku itu bahwa sabar yang satu malam itu pahala melebihi ibadah 70 tahun lamanya. Tidakkah kita ingat bahwa Abu Bakar As-Siddiq ditimbang pahalanya dalam satu daun timbangan, ditimbang pahalanya itu, imannya itu, dan iman Abu Bakar melebihi iman umat manusia, kata Rasulullah. Apa yang menyebabkan Abu Bakar demikian? Apakah karena salatnya, karena puasanya, ibadah-ibadah lainnya? Tidak, kata Rasulullah, karena sesuatu yang ada pada hatinya. Itulah Abu Bakar. Sesuatu yang ada pada hatinya, amalan hatinya, amalan hati ini luar biasa, hadirin sekalian. Dan kita di Islam ini, di Rumah Suluk ini, tuan-tuan, kita mengerjakan amalan hati, banyak amalan hatinya, zikir dan lain-lainnya, dilatih kita sabar dan lain-lainnya. Jadi amalan hati itu jauh lebih tinggi dari amalan zahir. Amalan batin jauh lebih tinggi dari amalan yang zahir itu. Jadi kalau kita ditimpa bala, penyakit di badan kita, terkena kepada istri atau keluarga kita, kepada harta kita dan lain-lainnya, maka sikap, Allah sudah jelaskan kepada kita, sikap yang perlu kita ambil adalah sabar. Nah, sabar itulah dia, bukan mudah sabar nih. Sabar nih pahit. Lebih baik, lebih pahit dari buah sabir lagi, kata pujangga itu begitu dia. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana kita mendapatkan nikmat? Bagaimana kita mendapatkan bala? Apa sikap kita? Bagaimana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau maksiat? Maka jalannya nampak dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yukhafu 'alaika fi hadhihi al-ahwal min ghalabatil hawa 'alaika hatta tughniyaka ar-ru'yati tariqil haqq. Hanya saja yang dikhawatirkan atas engkau pada keadaan ini, dalam kita mendapatkan nikmat, dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita ditimpa bala atau berbuat maksiat, yang ditakutkan engkau itu adalah menguasainya nafsu atas engkau, sehingga membutakan engkau dari melihat jalan yang benar itu. Yang kita takutkan buta mata kita
dari melihat jalan yang benar itu. Inilah yang kita takutkan. Dia tahu jalan yang benar, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu dia. Kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Tapi karena dikuasai nafsu, dia memilih jalan lain. Pura-pura tak tahu, dia lupa aku. Kalau maksiat, jalan yang benar sudah ditunjuk oleh Allah. Tapi kita mencari jalan lain yang menyimpang dari jalan itu. Jadi yang dikhawatirkan kita dikuasai oleh hawa nafsu, dan kita buta, dan kita tidak melihat jalan yang benar itu. Mari kita contohkan iblis laknatullah. Lalu kita kiaskanlah pada diri kita. Tidak lebih dapat kita contohkan satu persatu. Contoh ini contoh yang kita tahu semuanya. Terkadang kita terlupa. Iblis laknatullah itu bukan tidak tahu jalan yang benar. Bahkan iblis itu berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Itulah iblis. Akhirnya dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Itulah iblis. Kenapa demikian? Sehingga dia, iblis takabur dan lain-lainnya, karena dikuasai oleh hawa nafsu. Ada satu pandangan pula, contoh berikut Adam alaihissalam, ya, Nabi yang kita cintai, bukan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi karena ada memakan, kenapa ada memakan buah khuldi, ya, seperti yang disebutkan, karena pada saat itu beliau dikuasai oleh hawa nafsunya, dan beliau bertaubat, dan taubat beliau diterima oleh Allah. Allah jelaskan, ini yang susah ini. Adam bertaubat dan taubat Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat tak tahu kita adakah sudah diterima atau belum. Adam diterima taubatnya. Kenapa berbuat salah padahal itu salah, padahal itu benar? Salah dia. Kalau makan buah khuldi salah, tapi dibuatnya juga, artinya satu kesalahan, karena dikuasai oleh hawa nafsunya. Qabil membunuh adiknya Habil. Awalnya setelah dibunuhnya tercongang, macam mana cara ini nak menyelesaikan. Allah kirim dua gagak berkelahi, yang satu mati, ditengoknya gagak itu membunuh dan mati, dikubur, digalinya tanah, dikuburnya lah saudaranya itu, kawannya itu. Oh begitu cara menguburkan juga. Dibuatlah pada adiknya tadi. Qabil itu membunuh adiknya. Adakah Qabil tidak tahu bahwa membunuh itu salah? Dia sangat tahu bahwa membunuh itu adalah perbuatan dosa. Tapi kenapa dibuatnya? Karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi yang kita khawatirkan adalah nafsu itu mendominasi. Nafsu itu menguasai diri kita. Yang benar nanti nampak dia, tak elok dia. Tuan-tuan, puan-puan serta hadirin hadirat sekalian, bukan kita tidak tahu itu milik orang lain. Contohnya, tahu kita itu milik orang lain, kita ambil itu, merasa milik bersama. Ditanamnya pokok bonsai itu, dulu namanya pokok bonsai lah. Pokok bonsai mengombang daunnya, mengombang, batangnya koci, ditanamnya setahun 2 tahun, jadi daun itu mengombang dia. Dia akunya mengombang tu tanah dia. Coba dia akalnya. Tahu dia itu berbuat salah, ingin meluaskan tanahnya dengan cara yang tidak dibenarkan. Kenapa berbuat demikian? Karena dirinya telah dikuasai hawa nafsunya. Berjudi itu haram. Tahu kita dah berjudi itu haram. Bukan kita tak tahu, tapi dibuatnya juga judi itu. Segala macam judi dibuatnya, diciptakan ide baru lagi itu. Judi handal betul dia. Yang penting ada judi. Tuan nak tanya,
Kalau main truk jongkok macam mana? Itu bantai lah. Itu minta posisi hilang kan, sampai di negara Arab ada truk, coba lah. Semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim dalam hadis dan lain-lainnya. Mana yang benar, mana yang salah. Yang kita takutkan itu adalah diri kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Jangan salahkan tidak ada petunjuk ya. Petunjuk itu ada nampak jalan yang benar, ini dan itu, jalan yang salah itu dan lain-lainnya. Tapi karena dikuasai oleh hawa nafsu, walaupun melihat jalan yang benar tetap mengambil jalan yang kiri, yang salah. Hadirin dan hadirat sekalian. Jadi apabila seorang hamba itu telah dikuasai oleh hawa nafsunya, kenapa pokoknya? Kan begitu dia. Kalau diri kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, fatu'jibu bit-ta'at. Inilah yang kita takutkan. Apa dia? Maka engkau atau kita ini ujub dengan ketaatan yang kita buat. Tadi yang pertama sudah kita sampaikan bahwa supaya taat yang kita buat itu mendapat ridha Allah, kita saksikan bahwa itu merupakan anugerah Allah, merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak menyaksikan demikian, kita dapat ibadah dan lain-lainnya karena kita, maka akan muncullah ujub itu pada diri kita, sepele pada orang lain, meremehkan orang lain, merasa kita yang berhak masuk surga. Terkadang kita berdoa dan doa itu tidak diterima, belum mendapatkan hasil. Heran pada diri, bertanya-tanya, kenapa doaku tidak dikabulkan? Padahal aku kuat ibadah. Rupanya ujub ada pada dirinya. Jangan heran kita kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan serta hadirin dan hadirat sekalian, kalau hawa nafsu itu menguasai diri kita dan kita tidak menyaksikan bahwa amal-amal yang kita buat itu karena Allah, akan muncullah ujub pada diri kita. Jadi hidup ini dia berputar ya. Kita yang baik, ada yang jahat, ada yang baik. Boleh jadi yang jahat itu menjadi baik, lebih baik dari kita. Kita tak tahu. Oleh karena itu, supaya taat itu diridhai, saksikanlah bahwa segala perbuatan baik kita itu karena Allah, bukan karena diri kita. Ya, jadi yang pertama fatu'jibu bit-ta'at. Kemudian waturai biha, dan dirinya itu ria ya. Jadi kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, kita bisa berbuat ria, melakukan ria dengan taat itu. Padahal ria itu menggugurkan pahala. Allah sudah jelaskan, orang yang berbuat ria ini akan menggugurkan pahala. Kenapa orang berbuat ria? Karena dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Ria ini pula 3 macam. Tuan-tuan sekalian, ria ini 3 macam. Ada dia qablal amal. Ria ini qablal amal, halal amal, ba'dal amal. Itu ria itu. Ngeri kita. Ada ria orang sebelum beramal sudah ria dia. Sebelum dia beramal, dia sudah melakukan ria. Apa rianya? Biar aku beramal supaya aku dipandang orang taat. Biar aku bersedekah supaya aku dikatakan orang dermawan. Biar aku berjihad supaya dikatakan kelak aku seorang pejuang. Itu ria. Beramal itu bukan karena Allah, tapi karena ingin pujian manusia. Itu qablal amal. Ada ria halal amal. Di waktu beramal tuh orang boleh berbuat ria. Contoh, sembahyang dia. Membaca laju, Fatihah laju, baca surah pun laju. Terdengar berita ada tamu lewat, diubah bacaannya. Macam qori betul. Tengok begitu. Tak ada uang,
bacaannya biasa. Capek lah. Begitu doang ada orang tamu datang katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan dia. Itu halal amal di waktu amal. Di waktu beramal pun kita boleh ria. Mungkin pernah terjadi pada diri kita. Ya, pernah terjadi pada diri kita. Atau dia tak bersuara, gayanya diubahnya. Gaya diubahnya, naik bahunya. Naik bahu. Menunjukkan dia itu memang orang yang khusyuk. Padahal waktu sembahyang tak ada orang, tengok kanan, tengok kiri. Waktu ada orang, di hadapan orang, luar biasa menunjukkan sembahyang khusyuk. Allah itu Maha tahu. Allah tak bisa dibohongi. Allah tidak bisa ditipu. Itu halal amal. Wa ba'dal amal, setelah beramal. Dia sudah beramal itu sudah bersedekah 10 tahun lamanya. Lama dah. Wong berkombo. Aku alhamdulillah. Itu fulan bin fulan tu sekarang dah berkojo dia. Karena aku yang menyekolahkannya. Gugur amal tadi itu. Usah cerita lagi. Biarlah hari-hari yang berlalu itu beritahu pada orang kita tu begitu. Kadang kita tak sabar, tak ada dilatih kita. Ingatlah sabar itu dia amalan hati. Mengalahkan amalan zahir. Itu sabar itu. Dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sebutkan tentang perihal amal dengan riya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya ini boleh qabla al-amal, di waktu amal, halal amal dan ba'dal amali. Maksudnya dia ingin beramal, mencari keterangan di hadapan manusia dan lain-lainnya. Qala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa, kam min sirajin qad atfa'athu ar-rih wa kam min 'abidin qad afsadahu al-wujud. Nabi Isa telah berkata, ya, berapa banyak dari pelita lampu dipadamkan oleh angin, dan berapa banyak orang yang taat, orang ibadah, qad afsadahul ujub, dihabiskan, dirusakkan oleh ujub yang ada pada dirinya. Jangan kita ujub. Sandarkan amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan kepada diri kita. Kalau kita sandarkan, ujub kita nanti. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, wahai manusia, ikhlaskan amal itu karena Allah. Setiap kali kita beribadah, cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Ini yang paling susahnya. Kita beramal, ingin manusia itu tahu kita itu beramal. Dilatihlah jiwa kita ini, dilatih hati kita, bahwa segala amal ibadah kita cukup Allah yang tahu, tak perlu manusia tahu. Wa tusirru fil ma'siyah, dia tetap mengekali maksiat. Kalau kita maksiat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena banyak orang yang melakukan dosa tanpa berhenti, ini karena dikuasai oleh hawa nafsunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil menjadi besar kalau tidak taubat kepada Allah, dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu minta ampun kepada Allah. Orang yang berbuat zina contohnya taubat, hilanglah dosanya. Tuhan, hilang dosanya. Ya. Dan zina ini dosa besar juga ya. Ada orang zina taubat, hilang dosanya. Ada orang minum arak, tobat, hilang dosanya. Mudah. Allah berikan, Allah jelaskan demikian. Ada orang yang melakukan dosa kecil, seperti lihat yang haram-haram contohnya, tapi tidak taubat kepada Allah,
maka makin hari makin besarlah dosanya. Kenapa itu terjadi? Padahal ada petunjuk. Jadi dosa kecil nih, kalau kita tidak bertobat, dosa yang kecil semakin besar dia. Padahal kita tahu. Kenapa kita tidak bertobat? Karena hawa nafsu telah menguasai diri kita. Wa tastaqillun ni'mah, menganggap enteng, menganggap sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal Allah mengatakan, bila kita mendapat nikmat, maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi karena dikuasai nafsu, walaupun sedikit, ya, banyak dan sedikit, kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kita remehkan, kita pandang kecil nikmat yang Allah berikan sedikit itu kepada kita. Sedikit yang kecil, nikmat yang kecil, nikmat yang besar, maka jalan yang kita tempuh adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, wa tajza fil baliyah, dan keluh kesah pada bala. Tak boleh juga itu. Tidak boleh kita berkeluh kesah. Pada Allah sudah menjelaskan, berikan petunjuk bahawa orang yang bisa menerima bala dijanjikan Allah pahala yang besar. Jadi kalau kita ditimpa bala dalam bentuk apa saja, maka Allah perintahkan kita untuk bersabar terhadap bala-bala yang telah menimpa kita itu, supaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita berkeluh kesah? Karena kita dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh karena itu Rasulullah sering berdoa dengan bunyi doanya begini, tuan-tuan sekalian, Allahumma inni a'udzubika min hawa muta'. Allahumma inni a'udzubika min hawa muta'. Jadi kita berlindung dari hawa yang diikuti. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, Allah sudah berikan jalan yang jelas kepada kita supaya amal ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, yang kita khawatirkan itu adalah menguasainya hawa nafsu terhadap diri kita, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan kita, dimudahkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.